Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maudia Apriliani Bau dengan NIM 9414240282. Saya dari kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai vintage konvensional dengan studi kasus gagal bayar pada platform Akseleran. Di era digital saat ini, perkembangan finansial teknologi atau vintage memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan secara cepat dan praktis. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai resiko. Salah satunya adalah gagal bayar yang dapat merugikan investor dan menurunkan kepercayaan terhadap platform vintage. Nah, dalam slide sebelumnya saya menjelaskan bahwa Akseleran termasuk dalam kategori peer-to-peer lending atau P2P lending. Artinya, platform ini mempertemukan investor sebagai pemberi dana dan borrower sebagai penerima pinjaman. Nah, teman-teman, dalam sistem ini, platform hanya berperan sebagai perantara saja, sehingga tidak menanggung resiko secara langsung. Akibatnya, ketika terjadi gagal bayar, kerugian utama akan ditanggung oleh investor saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke model bisnis Akseleran. Apa sih model bisnis Akseleran? Yaitu model bisnis berbasis pada penyaluran dana dari investor kepada borrower dengan imbal hasil berupa bunga. Nah, teman-teman, selain itu, platform juga mempermudah keuntungan dari biaya layanan, denda keterlambatan, dan lain-lain. Sistem ini menggunakan analisis kelayakan kredit untuk menilai risiko borrower. Namun, karena berbasis konvensional, fokus utamanya cenderung pada keuntungan saja, bukan pada pembagian risiko yang adil. Nah, kita akan masuk di kronologi kasusnya. Nah, kasus ini bermula ketika investor menyalurkan dana kepada borrower melalui platform untuk kebutuhan usaha. Dalam praktiknya, beberapa borrower mengalami kendala seperti yang pertama, penurunan pendapatan atau bahkan kegagalan usaha. Akibatnya, mereka tidak mampu membayar cicilan secara tepat waktu. Nah, kondisi ini menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga akhirnya terjadi yang namanya gagal bayar. Dampaknya, investor mengalami kerugian karena dana yang dipinjam tidak kembali sesuai dengan harapan mereka atau tidak terkembali sesuai perjanjian awal mereka. Nah, kasus gagal bayar ini berkaitan dengan resiko kredit, yaitu resiko ketika borrower tidak mampu memenuhi kewajibannya. Selain itu, dampak lain yang muncul adalah menurunnya kepercayaan investor terhadap platform serta potensi terganggunya stabilitas sistem keuangan jika terjadi secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun vintage memberikan kemudahan, tetapi vintage juga memiliki resiko yang cukup besar. Nah, jika dianalisis, gagal bayar ini terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama dari sisi internal, yaitu analisis kelayakan kredit yang kurang optimal. Yang kedua, lemahnya manajemen risiko. Nah, dari sisi eksternal, yang pertama yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kedua, tingginya risiko usaha borrower. Nah, jadi selain itu terdapat juga faktor moral hazard seperti ketidakjujuran borrower yang memperbesar kemungkinan akan terjadinya gagal bayar. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peran penting sebagai regulator. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain memperketat regulasi terkait peningkatan kredit, meningkatkan transparansi informasi risiko kepada investor, melakukan pengawasan dan audit secara berkala. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga sangat-sangat penting agar investor memahami risiko sebelum berinvestasi di vintage atau financial technology. Dengan adanya kebijakan yang tepat, diharapkan kasus gagal bayar dapat diminimalisir lagi. Nah, saya menarik kesimpulan
Kasus gagal bayar pada akseleran menunjukkan bahwa meskipun vintage memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan, resiko yang dihadapi juga cukup tinggi, terutama dalam hal kredit. Sistem konvensional yang berbasis bunga cenderung menempatkan risiko lebih besar kepada investor. Oleh karena itu, teman-teman, diperlukan yang pertama itu pengelolaan risiko yang baik. Yang kedua, regulasi yang kuat, serta pemahaman yang cukup dari masyarakat agar manfaat vintage dapat dirasakan tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Nah, teman-teman, tak terasa kita sudah berada di akhir video. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.